Oke, kita akan membahas 6 indikator makroekonomi berdasarkan AFL 3 part 1 kemarin. Yang pertama adalah indikator pertumbuhan ekonomi. Kita membandingkan antara negara Indonesia dan juga negara Malaysia dan juga akan memberikan analisisnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 itu mencatat sebesar 5,02% year on year. Sedangkan negara Malaysia ternyata di tahun yang sama juga, ternyata mereka hanya mencatat pertumbuhan ekonominya di angka 3,09% saja. Di analisis ini kita tahu bahwa ternyata Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan Malaysia di tahun 2021 dalam pertumbuhan ekonomi karena persentase pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih tinggi dibanding dengan Malaysia. Indikator kedua adalah tingkat pengangguran dari Indonesia dan Malaysia. Indonesia di tahun 2021 juga itu mencatatkan 9,10 juta penduduknya itu atau setara 6,49%. Mereka adalah pengangguran. Jadi tingkat pengangguran Indonesia adalah 6,49% di tahun 2021. Sedangkan di negara Malaysia di tahun yang sama juga, di tahun 2021, negara Malaysia mencatat tingkat pengangguran mereka di angka 4,7%. Dari analisis ini ternyata Malaysia lebih baik dibanding Indonesia dalam tingkat pengangguran. Karena tentu saja Indonesia tingkat penganggurannya tinggi. Jadi ini nggak baik, masih lebih baik Malaysia. Yang ketiga adalah tingkat suku bunga. Acuannya kita dari bank sentral masing-masing negara, Indonesia dan juga Malaysia. Di tahun 2021, tingkat suku bunga Indonesia berasal dari Bank Indonesia mencatat adalah sebesar 3,5%. Sedangkan negara Malaysia hanya mencatat sebesar 1,75% dan ini berasal dari data Central Bank of Malaysia. Dari analisis ini, ternyata kita mendapatkan hasil bahwa negara Malaysia jauh lebih baik dibanding dengan Indonesia. Karena tingkat suku bunga yang tinggi di Indonesia itu bisa membuat pertumbuhan sektor real itu terhambat. Dan juga penyaluran kredit anjlok. Jadi Malaysia lebih baik. Indikator keempat, pendapatan per kapita. Indonesia di tahun 2021 mencatatkan pendapatan per kapita adalah sebesar 62,2 juta rupiah. Sedangkan negara Malaysia mencatatkan pendapatan per kapita mereka di tahun yang sama juga adalah sebesar 11.479.000 US dollar. Analisis ini menyatakan bahwa kita tahu bahwa ternyata Malaysia lebih baik daripada Indonesia karena pendapatan per kapita masyarakatnya masih jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Selisihnya juga antara jutaan dan juga ribuan. Sayang banget nih. Indikator kelima adalah cadangan devisa. Cadangan devisa Indonesia di tahun 2021 itu tercatat 144,9 miliar US dollar. Dan negara Malaysia di tahun yang sama juga di 2021 cadangan devisa mereka hanya 116,89 miliar US dollar. Tentu saja analisis ini menghasilkan bahwa Indonesia lebih baik dalam cadangan devisa negara. Karena tentu saja Indonesia lebih tinggi daripada Malaysia. Keenam adalah PDB negara. Di tahun 2021, Indonesia mencatat PDB negara sebesar 1,187 triliun US dollar. Sedangkan negara Malaysia di tahun yang sama juga, PDB mereka sebesar 373,8 miliar US dollar. Angka ini sangat fantastis, ternyata Indonesia masih jauh lebih baik dibanding dengan Malaysia karena tingkat PDB negara yang tinggi dibandingkan dengan Malaysia. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Akso, pamit undur diri.